Halo, saya bernama Insenalia Samperoli Hutaganung SPD MPD. Saya adalah dosen Universitas HKBP Mensen Pematang Siantar. Bidang keilmuan saya adalah pendidikan bahasa Jerman. Saya sekarang mengampu mata kuliah Schriftlicher Ausdruck B1 dan saya akan mencoba untuk mendeskripsikan mata kuliah saya, mulai daripada mendeskripsikan mata kuliah, metode, dan penilaian. Sistem pengajaran yang saya lakukan adalah menggunakan sistem DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Mata kuliah saya di mata kuliah Schriftlicher Ausdruck B1 ini membahas tentang bagan-bagan dari surat atau der Aufbau des Briefes, bagaimana juga karakteristik surat, di Merkmale des Briefes, dan menuliskan surat, baik itu surat resmi, offizieller Brief, surat tidak resmi, unoffizieller Brief, atau begitu juga menulis surat berupa email dan membuat teks, yaitu teks formatif. Adapun capaian mata kuliah yang akan saya tujukan adalah bahwasanya mampu mendeskripsikan diri dengan teks, ya, mampu mendeskripsikan diri dengan teks singkat, level bahasanya masih level B1, lalu mampu menulis surat resmi, formaler brief, mampu menulis surat tidak resmi, unformaler brief, dan mampu menuliskan email, mampu mendeskripsikan sesuatu melalui teks sederhana, walaupun itu mungkin teks sederhana berhubungan dengan tempora atau bentuk waktu. Sistem pembelajaran yang kami lakukan ataupun yang saya lakukan adalah sistem pembelajaran hybrid. Sistem pembelajaran hybrid ini adalah sistem penggabungan antara sistem pembelajaran secara langsung, offline, dan sistem pembelajaran tidak langsung atau disebut daring ataupun digunakan secara online. Nah, sistem pembelajaran yang dilakukan secara online itu bisa merupakan menggunakan aplikasi Zoom, ya, baru menggunakan aplikasi Google Meet, dan bisa juga menggunakan WA, ya, WhatsApp, khususnya untuk WA group di mata kuliah ini. Saya melakukan interaksi kepada mahasiswa bukan hanya pada saat di pembelajaran tatap muka, saya juga melakukan interaksi kepada mahasiswa di luar pembelajaran. Saya lakukan interaksi kepada mahasiswa di luar pembelajaran. Saya biasanya menggunakan WA group atau menggunakan email, atau juga sekali-sekali saya mau membuat Zoom kepada mahasiswa sebagaimana apa yang menjadi kendala di dalam sebuah pembelajaran, khususnya di mata kuliah yang saya ampu, yaitu Schriftlicher Ausdruck B1. Sedangkan evaluasi yang saya gunakan ada 3 aspek, yaitu pertama aspek sikap dan keterampilan. Aspek sikap dan keterampilan ini saya gunakan dengan teknik non-tes atau bisa melalui observasi. Sedangkan aspek pengetahuan itu sendiri saya lakukan dengan tes, baik itu tes normatif, yaitu berupa kuis dan tes sumatif, serta tes sumatif ini bisa meliput kepada UAS ataupun UTS. Dan adapun penilaian yang saya lakukan itu secara struktur, secara sistematis, yang bisa saya ambil dari tugas-tugas mahasiswa. Dalam penilaian ini saya menggunakan sistem PAF, yaitu dari aspek pengetahuan sebesar 60%, aspek keterampilan sebesar 20%, dan sikap 20%. Jadi keseluruhannya menjadi 100%. Sedangkan nilai akhir mahasiswa itu mengacu kepada rentang nilai, ya, rentang nilai. Jika mahasiswa memperoleh rentang nilai
81 sampai 100 itu memperoleh A, 70 sampai 84,99 itu B, 55 sampai 69,99 itu C, 40 sampai 54,99 itu D, 0 sampai 39,99 itu E. Jadi di dalam mata kuliah yang saya ampuh, mahasiswa wajib menggunakan atau referensi yang akan mereka gunakan adalah buku ajar. Salah satunya buku ajar di mata kuliah Schriftlicher Ausdruck B1, ya ini adalah buku penulisan surat dalam bahasa Jerman. Ini adalah buku ajar yang harus dimiliki oleh mahasiswa ketika perkuliahan saya berlangsung, dan salah satunya adalah buku ajar Deutschweg B1. Adapun buku ajar yang sudah saya sampaikan tidak menutup kemungkinan juga mahasiswa harus memiliki referensi lain untuk mendukung kemampuan di dalam pembelajaran Schriftlicher Ausdruck B1. Mungkin referensi yang mereka cari bisa melalui media online atau buku-buku yang mendukung kemampuan mereka di dalam pembelajaran Schriftlicher Ausdruck B1. Demikianlah penjabaran saya tentang mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Schriftlicher Ausdruck B1. Untuk melihat video pembelajaran saya menggunakan video pembelajaran tatap muka yang akan bisa kita saksikan sebagai berikut.